Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sajid Anhar dengan NPM 2103110172 dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan di sini saya memberikan penugasan materi 5 tentang berbakti kepada kedua orang tua maupun bagaimana penerapan golden habits dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara saya berbakti kepada kedua orang tua. Jika orang tua kita masih hidup, tentu ada banyak cara yang bisa dilakukan sebagai bentuk bakti kita terhadap kedua orang tua kita yang selama ini berjuang menjaga dan membesarkan kita dengan sepenuh hati. Berikut beberapa cara yang saya lakukan untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbicaralah baik dan sopan. Maksud dari sini, berbicaralah kepada orang tua harus dengan sopan, santun, dan juga lembut. Jangan pernah kita mengatakan ih, atau kata-kata yang serupa. Berkatalah kepada kedua orang tua kita itu dengan ucapan yang baik dan menyenangkan hati mereka. Jangan sampai juga kita berkata keras ataupun membentak mereka ataupun juga menghardik, itu tidak boleh. Oke, yang cara kedua, taat kepada perintah orang tua. Kita senantiasa taat kepada perintah orang tua selama perintah itu tidak mengandung unsur dosa ataupun maksiat, maka lakukanlah. Namun jika kita tidak dapat memenuhinya, maka menolaknya pun harus dengan lemah lembut juga. Kemudian yang ketiga, jangan pernah memasang muka marah ataupun kesal kepada kedua orang tua kita. Bila ada hal yang tidak disukai dari sikap kedua orang tua kita, maka bersabarlah dan tetaplah tersenyum. Karena ingatlah ribuan sikap dan kelakuan kita sejak lahir hingga dewasa yang sering merepotkan orang tua, namun mereka tetap sabar dan tidak pernah kesal, apalagi mengeluh. Oke, yang keempat, ringankan beban mereka. Maksudnya ringankan beban di sini, kita coba untuk meringankan beban orang tua tidak hanya sekedar memberi uang saja, tetapi dari hal-hal kecil aja dulu, seperti membantu pekerjaan rumah ataupun melayani permintaan mereka, dan itu pun kita lakukan dengan sebaik mungkin. Balaslah kebaikan mereka meskipun kebaikan itu tak akan mampu kita balas hingga akhir hidup kita. Oke, yang terakhir, yang kelima, jaga nama baik orang tua. Bila ada yang mencemarkan nama baik orang tua kita, bersihkanlah dan bela mereka. Jagalah harta benda mereka serta jangan mengambil tanpa seizin mereka, meskipun hanya Rp1 saja. Namun sebaliknya, jika orang tua mengambil harta benda kita, maka harus ikhlas bagaimanapun caranya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pelaksanaan poin 7 sampai 9 dari The 9 Golden Habits yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Poin ke-7 yaitu mengaji. Kebiasaan mengaji dan berada dalam komunitas orang soleh membiasakan diri kita untuk mengikuti kajian-kajian al-Islam ya seminimalnya itu sekali dalam seminggu, dan berkumpul dengan orang-orang yang sholat juga, seperti sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh
dan orang jahat bagaikan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi bisa jadi memberi minyak kepadamu atau kamu membeli minyak darinya, atau paling tidak kamu mendapatkan aroma wangi darinya. Sedangkan pandai besi mungkin ia akan membakar pakaianmu atau kamu akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya. Kemudian di poin 8, kebiasaan berorganisasi, kemasyarakatan, dan sosial. Di sini kita harus membiasakan untuk aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain dan bernilai ibadah. Misalnya, kita aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, kegiatan-kegiatan di lingkungan tempat tinggal yang tujuannya untuk kebaikan bersama. Poin ke-9, kebiasaan berpikir positif dan murah senyum. Kebiasaan ini senantiasa berhusnuzon seperti terhadap orang lain, tidak berbicara atau mendengarkan tentang aib dan keburukan bersama sesama muslim, tidak mudah marah atau mampu menahan marah, tidak mudah menyalahkan orang lain, memaklumi dan memaafkan kesalahan orang lain, menghilangkan sifat iri, dengki, hasud, dan lain-lain. Oke, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai poin 7 sampai 9 dari materi 9 Golden Habits, yang sekiranya kita dapat memahami apa sih arti dari 9 Golden Habits dan bagaimana poin-poinnya tersebut. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.